Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin pempedos dengan isian pepaya muda atau kates yang rasanya enak banget, apalagi ditambah dengan cocolan cukom, pempek yang kental, manis, pedas, asam, dan ditambah dengan cacahan timun membuat pempek dos isi kates ini menjadi semakin nikmat. Oke Besti, langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku siapkan dulu pepaya muda ukuran besar sebanyak 1 buah. Ini sudah aku kupas dan dibuang bijinya, dan ini juga sudah aku cuci agar nanti setelah diparut itu tidak perlu dicuci lagi ya. Dan di sini aku menggunakan parutan yang agak besar-besar seperti ini ya. Dan di sini aku marutnya tidak panjang-panjang tapi pendek-pendek aja agar nanti hasilnya cantik. Dan untuk hasil parutannya seperti ini ya. Dan ini sudah aku parut semua dan hasilnya segini ya Besti. Dan ini tidak perlu dicuci lagi ya. Jadi nanti hasilnya kering. Kemudian bisa kita sisihkan sebentar, dan di sini sudah mempersiapkan bawang merah sebanyak 5 siung yang sudah aku cincang kasar. 3 siung bawang putih yang aku cincang juga. Dan 2 sendok makan ebi atau udang kering yang sudah aku cincang kasar. Dan kemudian aku siapkan 1 bungkus masako rasa ayam. Dan ini untuk bumbu isiannya ya. Kemudian kita siapkan wajan untuk menumis. Dan tambahkan sedikit minyak untuk menumis. Setelah minyak panas, kemudian aku masukkan bawang merah. Tumis dulu bawang merahnya hingga kuning kecoklatan dan mengeluarkan bau harum. Setelah bawang merahnya sudah kuning kecoklatan, kemudian aku tambahkan bawang putih. Dan kemudian langsung aku tambahkan ebi atau udang kering. Kemudian aduk lagi hingga semuanya matang. Dan bumbunya sudah matang, kemudian kita bisa masukkan pepaya mudanya yang sudah diparut tadi. Nah, ini dalam keadaan kering ya. Kita langsung masukkan aja semuanya. Kemudian aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Dalam proses memasak isian pempek kates ini tidak perlu ditambahkan air ya. Jadi teksturnya ini benar-benar kering. Kemudian aku tambahkan masako sebanyak 1 bungkus. Masakonya rasa ayam. Dan aku tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan pepayanya ini sudah matang, dia sudah kering. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Dan untuk penambahan garamnya itu secukupnya saja karena sudah asin dari masakonya tadi ya Besti. Jadi hati-hati dalam penambahan garamnya. Dan ini sudah matang, kita bisa angkat dan sisihkan. Kemudian aku mau membuat adonan biangnya. Siapkan wajan, masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Dan kompornya dalam keadaan mati ya Besti. Tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tambahkan masako sebanyak 1 bungkus, masako ayam. Tambahkan micin sebanyak 1 sendok teh dan ini opsional. Jika tidak suka bisa di skip. Dan tambahkan minyak goreng sebanyak 1 centong sayur. Fungsinya agar adonan nanti akan lebih kalis lagi. Dan aku tambahkan bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan yang terakhir aku tambahkan air sebanyak 600 ml. Masukkan secara bertahap airnya, kemudian sambil kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Dan ini sudah tercampur dengan rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian kita bisa nyalakan kompornya dan masak adonan biang ini dengan api sedang cenderung kecil. Dan selama proses memasakan adonan biang ini, kita harus terus mengaduknya agar di bagian bawahnya tidak gosong.
Dan ini airnya sudah asat, sambil kita aduk dan kemudian kita bisa matikan kompornya. Dan terus diaduk hingga kondisi adonannya menjadi kalis ya, Besti. Dan ini posisi api kompornya sudah dimatikan ya, Besti, tapi aku terus mengaduknya. Dan ini adonannya sudah kalis, kemudian kita bisa angkat dan kita sisihkan dan tunggu hingga keadaan adonan ini menjadi dingin. Agar tidak terlalu banyak dalam penggunaan tepung sagu nanti. Jadi kondisi adonan biangnya harus dingin. Nah, dan ini sudah dingin, kemudian aku mau tambahkan sekitar 1 centong sayur. Fungsi minyak goreng ini agar adonan semakin kalis dan lebih mudah untuk dibentuk. Kemudian aku aduk dengan menggunakan tangan saja. Aduk hingga semua adonan tercampur rata dengan minyak goreng yang tadi kita campurkan. Setelah tercampur dengan rata, kemudian aku mau menambahkan 2 butir telur. Nah, ini ukuran sedang ya. Bisa juga menggunakan 1 butir telur ukuran besar, tapi di sini karena ukuran telurnya itu sedang, cenderung kecil, aku menggunakan 2 butir. Kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur dengan rata antara adonan dan telurnya. Kemudian aku tambahkan tepung sagu atau tepung tapioka sebanyak 400 gram. Masukkan tepung tapioka secara bertahap sambil kita aduk seperti ini. Masukkan lagi tepung tapiokanya. Dan aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Dan penggunaan tepung tapioka ini sebanyak 400 gram. Untuk resep lengkapnya bisa dibaca di description box ya, Besti. Oke, Besti, dan ini sudah tercampur dengan rata semua ya. Teksturnya memang agak sedikit lembek, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa bantu dengan tepung sagu ditaruh di tangan. Kemudian kita bisa tahap pembentukan. Di sini aku ambil adonan sekitar 50 gram. Kalau mau dijual bisa ditimbang, tapi kalau untuk makan sendiri bisa dikira-kira saja ya. Nah, di sini aku mau nimbang dengan berat 50 gram. Kemudian kita bisa pulung seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian tengahnya kita bisa tusuk menggunakan jempol atau jari telunjuk hingga membentuk sebuah bolongan, tapi tidak sampai tembus ya, Besti. Kalau misalkan adonan terasa lengket, kita bisa bantu dengan menggunakan tepung sagu ditaruh di tangan. Nah, ini bolongannya sudah cukup menurut saya. Kemudian kita bisa tambahkan isian pepaya yang sudah kita buat tadi. Aku menambahkan sekitar 2 sendok teh isian pepayanya dan ditekan agar isiannya lebih padat ya, dan hasilnya nanti menjadi cantik. Kemudian kita bisa menutupnya dengan cara seperti ini, ditekan. Lalu di bagian ujungnya kita pilin-pilin seperti kita membentuk pastel. Nah, seperti ini cara pilinnya. Lanjut, aku ambil lagi adonan sebanyak 50 gram. Kemudian kita pulung hingga bulat memanjang. Kemudian di bagian tengahnya kita tusuk menggunakan jempol atau jari telunjuk hingga membentuk sebuah bolongan. Nah, seperti ini. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan isian pepaya atau kates. Kemudian sambil dipadatkan atau ditekan. Kemudian bisa kita tutup seperti ini. Lanjut kita pilin sama seperti membentuk pastel. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Oke, Besti, dan ini hasilnya. Ada sekitar 31 piece pempek pistel atau pempek isi kates. Dan lanjut kita untuk rebusnya. Dan di sini sudah aku siapkan air dan aku tambahkan sedikit minyak goreng. Fungsinya agar pempek tidak saling lengket. Dan aku tambahkan sekitar 1 sendok teh garam.
Dan ini airnya sudah mendidih, kemudian kita bisa masukkan pempeknya ke dalam air rebusan. Dan pempeknya sudah masuk ke dalam air rebusan, kemudian tunggu hingga pempeknya matang. Dan ini pempeknya sudah mengambang, tapi aku biarkan beberapa menit hingga pempeknya benar-benar matang. Dan ini sudah aku biarkan beberapa menit dan kondisi pempeknya sudah sangat ringan. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Dan ini sudah matang, ini masih panas banget. Kemudian kita bisa tunggu hingga keadaan pempeknya dingin. Dan ini hasilnya ada sekitar 31 piece pempek pistel atau pempek dos isi kates atau pepaya yang rasanya enak, gurih, dan recommended banget untuk dicoba. Untuk bagian dalamnya itu seperti ini ya Besti. Dan untuk tekstur pempeknya itu kenyal, lembut, dan tidak alot walaupun. Dan untuk isiannya juga enak, gurih, dan padat. Dan resep ini wajib banget untuk dicoba ya Besti, karena bahan-bahannya simple dan mudah untuk dibuat. Oke Besti, demikian resep dan cara pembuatan pempek pistel atau pempek dos isi kates ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Pesek. Selamat mencoba dan assalamualaikum.